Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk kembali lagi bersama saya Risma Bersari di mata kuliah akuntansi biaya. Nah, teman-teman, hari ini adalah pertemuan terakhir terkait dengan akuntansi biaya. Di pertemuan terakhir ini saya akan membahas metode FIFO dan LIFO. Nah, untuk tes UAS-nya di pertemuan ke-16. Untuk soalnya nanti ABC ya, soal pilihan ganda, dan saya akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Oke, saya akan membahas mengenai metode FIFO dan LIFO dulu. Sudah nampak di layar ya terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Nah, di sini metode FIFO dan LIFO. Yang namanya apa sih yang disebut dengan FIFO atau apa sih yang disebut dengan LIFO? Nah, dua metode ini adalah dua metode yang sering digunakan dalam penggunaan pengukuran persediaan yang ada di perusahaan, baik jasa maupun manufaktur. Jadi tidak bisa jadi seringnya menggunakan, kalau tidak FIFO ya LIFO, tapi untuk metode rata-rata itu biasanya jarang sekali untuk digunakan. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu yang namanya metode FIFO atau yang sering kita dengar, yaitu first in first out. Nah, di dalam metode FIFO ini adalah salah satu metode manajemen persediaan di mana stok barang di gudang itu disesuaikan dengan waktu masuknya. Jadi metode ini biasanya digunakan untuk menetapkan harga pokok penjualan, karena metode ini melibatkan asumsi bahwa produk tersebut merupakan stok barang paling lama yang tercatat dalam inventaris aset perusahaan. Jadi FIFO itu first in first out, yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Nah, jenis perusahaan yang dapat menerapkan metode pengolahan ini adalah badan usaha yang biasanya dia food and beverage atau makanan minuman, obat-obatan, dan jenis produksi lainnya yang punya masa kadaluarsa. Nah, ini ya, first in first out. Jadi barang yang masuk dulu adalah barang yang akan keluar terlebih dahulu. Lalu di sini ada yang namanya terkait dengan first in first out. Nah, di dalam metode metode bisnis yang digunakan untuk melakukan perhitungan persediaan. Nah, metode first in first out ini dapat digunakan oleh pihak manajemen dalam menghitung persediaan barangnya dengan menggunakan barang yang diterima lebih awal dapat dikeluarkan lebih awal. Nah, metode FIFO ini tadi ya, dari stok yang awalnya tadi sudah masuk, kemudian dicatat di sisi bagian gudang persediaan. Setelah itu dia bagian persediaan gudang akan mengeluarkan stok yang pertama kali dia catat. Nah, ini untuk mencakup bagi perusahaan mengurangi resiko kerusakan barang. Nah, kenapa adanya metode first in first out ini? Nah, kalau misal tadi digunakannya di barang-barang atau industri food and beverage, makanan minuman, obat-obatan, itu kan disitu ada masa kadaluarsanya. Maka di sini adalah meminimalisir untuk kerusakan dari resiko barang tersebut. Nah, ini ya, ini untuk FIFO ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada kekurangan dari metode FIFO. Metode FIFO ini memiliki kekurangan, antara lain adalah pencatatan barang dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan stok barang yang ada di gudang penyimpanan. Lalu yang kedua, dapat menghasilkan HPP di sini harga pokok penjualan, yang relatif lebih rendah dengan penghasilan laba kotor yang lebih tinggi. Lalu ada juga lebih menguntungkan dan lebih serta terpercaya. Resiko kerusakan atau penurunan kualitas barang ini untuk ini ya, kelebihannya ya.
Nah, ini mudah dipahami. Itu juga untuk kelebihannya dari metode FIFO. Ini ya, nih, kekurangannya ini meski menguntungkan, laba yang dihasilkan biasanya kurang akurat. Jadi ketika kita menggunakan metode FIFO, kenapa laba itu bisa kita katakan kurang akurat? Karena waktu kita melakukan pengeluaran persediaan untuk melakukan produksi pada saat itu, harga jualnya itu pasti tidak sesuai dengan harga pembelian produknya atau harga pembelian barang jadinya. Misal kita ada perusahaan food and beverage, perusahaan makanan dan minuman. Nah, kita stok nih, kan bisa stok telur masuk pertama harganya 30.000. Tapi saat telur yang pertama digunakan atau dibutuhkan, dia keluarkan. Pada saat itu harga telurnya itu sudah tidak 30.000 lagi, misal sudah 35.000. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah biaya produksi dari perusahaan tersebut bisa meningkat, sehingga laba yang dihasilkan itu biasanya kurang akurat karena harganya tidak sesuai dengan harga produksi yang kita gunakan. Itu adalah kekurangan dari metode FIFO atau first in first out. Nah, itu ya. Nah, lalu ada juga kelebihannya tuh. Metode FIFO itu lebih mudah ya, mudah dipahami ya. Terus dia lebih logis dalam pencatatannya. Lalu dia mengurangi risiko dalam kerusakan itu bisa ditekan. Karena apa? Karena barang yang pertama kali masuk itu digunakan terlebih dahulu dalam produksi. Jadi apa? Untuk masa kadaluarsanya dan lain-lainnya itu bisa ditekan. Oke. Nih. Nah, kalau kita berbicara stok barang yang ada di metode first in first out, nah, stok barang yang selalu masuk ini adalah stok barang yang baru. Nah, hal ini tentu saja dapat mengundang minat konsumen. Minat konsumen itu dapat memilih, mencari, atau dia akan lebih mencari kebutuhan. Dan hal ini itu dapat menguntungkan perusahaan karena dapat membangun segi brand engagement antara perusahaan dengan pemasok. Karena itu kan dia pertama masuk, pertama keluar. Jadi barangnya itu selalu bagus, selalu baru. Jadi tidak akan kadaluarsa dan biaya penyimpanannya pun yang ada di gudang itu tidak akan tinggi. Jadi kalau kita menggunakan ini ya, apa namanya, FIFO ya. Bisa lanjutkan. Nah, ini adalah hitung-hitungan contoh menggunakan metode FIFO. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Pertanggal 31 Januari 2018 yang menghasilkan sisa produk sebanyak 150 buah. Biaya produksinya 150 buah tersebut adalah sebagai berikut ini. Biaya paling akhir pembelian tanggal 30 Januari. Dia tanggal 30 Januari ada 100 pieces pembelian, harganya 22.000. Berarti kita kalikan dulu ini, 22.000 dikalikan dengan 100 pieces adalah 2.200.000. Setelah itu dia beli lagi, pembelian di tanggal 10 bulan 1. Beli 50. Harganya 21.000, totalnya adalah 1.050.000 tadi ya, 21.000 dikalikan dengan 50 pieces tadi, 50 buah. Totalnya tadi ya 150 buah. Nah, kita cara menghitung HPP-nya bagaimana? Cara penghitungan HPP dengan metode FIFO per tektual yaitu biayanya 5.880 dengan tingkat biayanya adalah 3.250. Caranya dapat 5.880 dari mana, Bu? Kita lihat. Tanggal 1 Januari dia beli. Berapa yang dia beli? Tanggal 1 Januari adalah persediaannya adalah 100 unit. Biayanya 20.000. Per unitnya 2 juta. Terus dia beli 10 pembelian 80 unit. Biayanya adalah 21. Teman-teman bisa lihat ya. Ini ya tanggal 10 Januari. Dia
pembelian 80 nih, harganya 21. Lalu tanggal 30 ada pembelian lagi 100 unit. Tanggal 30 itu menggunakan biaya yang harga per buahnya itu per produknya adalah yang 22.000, tidak bisa menggunakan lagi yang harganya 21.000. Karena apa? Ini ya teman-teman ya, tadi dia kan persediaannya 100, terus ada tanggal 10 ada pembelian 80, dia masih ada 20, masih ada 20 sisa 20 ini ya, 20 sisanya adalah 20 unit. Nah, di tanggal 30 itu ada pembelian lagi 100 unit. Maka yang digunakan bukan harga pembelian bahan baku yang pertama 21.000, tapi adalah sisanya, yaitu pada tanggal 30 Januari adalah 22.000. Jadi 100 unit ini akan kita kalikan dengan 22.000, totalnya 2.200.000. Nah, ini teman-teman gunakan semua dari persediaan sampai dengan pembelian di tanggal 10 dan pembelian di tanggal 30. Totalnya adalah 5.880.000 rupiah. Nah, ini kalau kita hitung HPP-nya, ini ya, itu tadi kita sudah menghitung mengenai persediaan FIFO metode perpetual menggunakan pada tanggal sampai dengan tanggal 31 Januari 2018. Nah, dengan kita untuk melakukan perhitungan mengenai harga pokok penjualannya adalah teman-teman bisa lihat persediaan awal di tanggal 1 Januari nih ya, di tabel itu bisa dilihat pada 1 Januari persediaan awalnya berapa? 2 juta rupiah, ya kan? 2 juta rupiah. Nih ya, 1 Januari saya memakai formatnya Januari, bulan dulu, tanggal, terus habis itu baru keterangan ya. Jadi Januari 1, tanggalnya tanggal 1, persediaannya 100 unit dengan biaya Rp20.000 per unitnya, maka total keseluruhannya adalah Rp2 juta. Persediaan awal pada tanggal 1 Januari adalah Rp2 juta. Nah, lalu ada pembelian. Pembelian di tanggal berapa? Pembelian itu ada di tanggal 10 dan di tanggal 30. Kita cek lagi di tabel di tanggal 30 dan di tanggal 10. Di tanggal 10 itu ada pembelian 80 unit. Teman-teman bisa cek di tabel di tanggal 10 ada pembelian 80 unit. Berarti biaya yang digunakan adalah ya ini 1.680.000 ditambah dengan di tanggal 30 pembelian 100 unit adalah 2.200.000. Totalnya adalah 3.880.000 itu untuk pembelian dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 30. Ya. Nah, biaya barang yang tersedia untuk dijual berarti tinggal teman-teman tambahkan aja nih. 2 juta ditambah dengan 3.880. Totalnya adalah 5.880.000 rupiah. Nah, setelah ini teman-teman harus hitung dulu nih persediaan akhirnya itu berapa di tanggal 31 Januari 2018. Nah, kalau kita berbicara mengenai persediaan akhir, teman-teman lihat lagi di tabel di atas, ternyata persediaan akhirnya adalah tadi ada 100 unit, lalu ada tambah lagi 50 unit, totalnya adalah 150 unit. Berarti di sini total persediaan akhir di tanggal 31 Januari 2018 adalah 3.250. Dapat dari mana? Teman-teman bisa lihat di tabel yang di atas, biaya perolehan akhir. Ini ya, 3.250.000 rupiah. Nih. Lalu setelah itu teman-teman kurangi antara biaya barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir, maka teman-teman akan ketemu dengan HPP-nya atau harga pokok penjualannya menggunakan metode FIFO perpetual. Di sini adalah 2.630.000. Hasil pengurangan dari 5.880.000 dikurangi dengan 3.250.000 rupiah. Nah, ini ya. Sudah nampak di layarnya teman-teman juga.
Nah, nih, lalu saya lanjutkan. Setelah metode LIFO, terus kita akan membahas mengenai FIFO, mohon maaf, kita akan metode LIFO atau last in first out. Dalam metode LIFO ini kebalikan dari metode FIFO, di mana kalau di metode FIFO tadi yang pertama masuk di gudang berarti yang pertama dikeluarkan oleh gudang, tapi kalau metode FIFO adalah last in first out, jadi yang terakhir masuk dia yang keluar pertama. Nah, ini pasti akan menimbulkan kelemahan dan kelebihan dari metode persediaan yang digunakan. Nah, ini metode LIFO last in first out. Nah, merupakan metode pengelolaan barang yang berkebalikan dengan FIFO. Tadi ya sudah ada ya kebalikannya dengan FIFO ya. Nah, manajemen persediaan dengan metode ini dilakukan dengan cara barang yang terakhir masuk ke gudang tadi masuknya terakhir. Nah, dia akan pertama keluar dari gudang untuk dijual. Nah, metode FIFO ini menentukan harga beli terakhirnya berdasarkan operasi dalam periode inflasi. Jadi kalau kita berbicara mengenai metode LIFO, berarti dia akan harga belinya itu dihitung berdasarkan operasi dalam periode inflasinya itu atau kenaikan harga barangnya. Nah, hal ini menyebabkan apa? Hal ini akan menyebabkan laba dari perusahaan tersebut serta pajak dari perusahaan tersebut itu bisa ditekan dan relatif lebih kecil. Nah, ini sesuai ya teman-teman ya, kalau metode LIFO ini sekarang itu untuk aturan yang terbaru di PSAK nomor 14 itu ya, untuk metode LIFO ini jarang sekali atau sudah sedikit sekali perusahaan yang menggunakan metode ini. Karena kalau misal kita logika saja, barang yang terakhir kali masuk itu pertama dijual. Lah kalau perusahaannya adalah perusahaan food beverage atau perusahaan-perusahaan yang dia memang ada tanggal kadaluarsanya, maka barang yang pertama kali masuk berarti tidak akan keluar gudang dan itu akan menimbulkan kerusakan pada barang tersebut atau biaya penanganan di gudangnya akan lebih tinggi. Nah, ini kekurangan dari metode LIFO. Ini mohon maaf ya, ini kelebihannya yaitu menghemat pengeluaran pajak, memperoleh laba penjualan besar dengan tren yang sedang berkembang. Kalau kelemahannya ini bisa pencatatan barang jadi lebih rumit dan bertolak belakang dengan aliran persediaan dalam penyimpanan. Nah, kalau kita berbicara dengan aliran persediaan dalam penyimpanan kan berarti apa? Berarti barang yang masuk pertama adalah barang yang keluar pertama terlebih dahulu, bukan barang yang masuk terakhir keluar pertama. Nah, lalu adanya biaya pembukuan cenderung tinggi akibat penerapan metode yang rumit. Dan laba yang dihasilkan oleh metode LIFO itu juga akan lebih rendah. Walaupun tadi ya teman-teman ya ada kelebihannya menghemat pengeluaran pajak, penataan barang penyimpaannya jauh lebih mudah. Tapi di samping itu, menurut PSAK nomor 14 itu penerapan LIFO ini sudah jarang diterapkan atau sudah tidak sesuai, gitu ya. Tapi masih ada beberapa perusahaan-perusahaan yang menggunakan penerapan metode LIFO. Saya lanjutkan ya. Ini adalah contoh penggunaan metode LIFO ya, last in first out. Nah, berdasarkan laporan persediaan akhir per 31 Januari 2018 itu terdapat biayanya adalah 5.880 yang dikurangi dengan biaya 3.050.000. Nantinya biaya akhir itu akan menghasilkan harga pokok sebanyak 2.830.000 rupiah. Nah, ini ya, dia ada tadi soalnya sama seperti yang di Vivo. Persediaan awalnya tadi pada tanggal 1 Januari itu ada 100 unit. Harganya sama 20.000 rupiah. Totalnya adalah 2 juta rupiah. Lalu ada juga yaitu lalu di situ ada pembelian lagi tanggal 10 ada pembelian lagi 50 unit. Berarti total persediaannya pada akhir Januari
itu ada 150 unit karena tadi tanggal 1 stoknya 100, terus dia beli lagi tanggal 10 stoknya 50. Totalnya adalah 150 unit. Ini ya. Totalnya adalah 150 unit. Nah, nih teman-teman bisa cek tabel juga persediaan awal tanggal 1 Januarinya 2 juta. Nah, pembeliannya dia kan beli nih. Pembeliannya dia beli tanggal 10. Berarti kita hitungnya 1.680.000 ditambah dengan 2.200. Kita cek tabel yang tadi dulu. Nih ya. Nih, tabelnya masih sama perhitungannya ya, tapi kalau FIFO tadi dari atas ke bawah, kalau LIFO dari bawah ke atas, yang terakhir itu yang keluar awal, berarti 1.680.000 ditambah dengan 2.200.000, totalnya adalah 3.880.000. Teman-teman kita tambahkan dari persediaan ditambah dengan pembeliannya, totalnya ada 5.880.000. Itu merupakan biaya barang yang tersedia untuk dijual adalah 5.880.000. Nah, sedangkan di sini teman-teman bisa dilihat ada yang namanya persediaan akhir periodenya tanggal 31 Januari. Stoknya berapa? Stoknya adalah 150 unit. 150 unit itu totalnya adalah 3.050.000. Itu dari persediaan awal ditambah dengan pembelian yang ada di tanggal 10. Nah, setelah itu kita akan menghitung mengenai harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya berarti kita kurangkan dari biaya barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan di akhir periode. Ini ya, akhir periodenya adalah 5.880.000 dikurangi dengan 3.050.000. Totalnya adalah 2.830.000. Nah, hal ini apa? Artinya adalah biaya sebesar 3.050.000 itu berasal dari persediaan awal. Lalu, apabila teman-teman mau melakukan perhitungan HPP, itu akan dihasilkan dari besarnya persediaan yang akhir. Sehingga di sini terjadi apa? Terjadi bahwa laba kotor itu akan lebih kecil daripada persediaan akhir. Nah, ini ya, ini kalau kita bandingkan metode FIFO sama metode LIFO ya. Kalau tadi di metode LIFO itu 2830, kalau di FIFO 2.630. Ini ya, harga pokok HPP-nya lebih rendah yang ada di metode FIFO. Sehingga HPP-nya kalau di metode LIFO itu lebih tinggi. Nah, lihat teman-teman bandingkan ya. Jadi ini biayanya laba kotornya akan lebih kecil timbang metode FIFO. Ini labanya kalau kita pakai LIFO itu dia akan lebih kecil daripada menggunakan metode FIFO. Nah, itu biasanya ada satu lagi yaitu metode average, tapi memang tidak saya jelaskan di sini metode average atau metode rata-rata karena tidak semua perusahaan itu banyak menggunakan metode average karena harga bahan yang masuk dengan hari ini dengan yang lain itu akan disamakan atau dirata-ratakan seperti itu ya. Jadi untuk penggunaan atau perhitungan labanya juga laba kotornya masih belum pasti seperti itu. Nah, kalau kita bicara FIFO, LIFO, average atau metode perhitungan harga pokok penjualan, itu nanti akan ada pengaruhnya ke dalam supply chain management, tapi itu nanti bisa dipelajari di mata kuliah akuntansi manajemen terkait dengan supply chain management. Nah, di sini saya mau membahas mengenai FIFO,
FIFO dan average-nya aja. Ini ya teman-teman ya. Kalau stok tersimpannya, kalau suatu perusahaan itu menggunakan metode FIFO ataupun LIFO, itu akan mengurangi atau menekan harga pokok penjualannya. Di dalam metode FIFO, stok barang yang belum terjual itu adalah barang yang memiliki harga pasar saat ini. Jadi, kalau di metode first in first out, stok barang yang masih ada di gudang itu atau belum terjual itu harganya adalah mengikuti harga pasar saat ini. Nah, kalau kita pakai metode LIFO, left in first out, itu berarti harga pokok penjualannya menunjukkan harga pasar pada saat ini. Ya, kalau kita pakai LIFO berarti harga barang yang belum terjual memiliki harganya itu adalah sesuai dengan harga pasar saat ini. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai inflasi, tadi saya juga sudah singgung mengenai inflasi ya, atau kenaikan tadi ya, kenaikan harga. Kalau menggunakan metode FIFO, itu pajaknya itu akan menunjukkan jumlah yang maksimal karena adanya inflasi tadi. Sedangkan kalau kita pakai LIFO, left in first out, berarti pajaknya itu akan kebalikannya, berarti akan menjadi jumlahnya adalah minimal. Nih ya, kalau deflasi itu kebalikannya dari inflasi ya. Ini ada beberapa keuntungan dari metode LIFO, sudah saya jelaskan juga ya. Dia metode LIFO itu mudah dipahami, mudah digunakan, alurnya juga jelas, dan menjadi prioritas dan pantas untuk stok yang dijual. Lalu ada juga ini ya tadi ya, yang terpenting adalah meminimalisir stok kadaluarsa. Terus tapi tadi juga ada kelemahannya juga ya. Metode FIFO ini pajaknya dia cukup tinggi, terus kadang masih ada selisih antara keuntungannya laba kotornya berapa dengan biaya modalnya itu berapa, itu juga cukup tinggi. Nah, kalau ada selisih keuntungan sama modal, itu nanti dia akan berpengaruh sama margin pendapatan yang masuk. Nah, itu adalah salah satu kelemahan dari FIFO. Itu adalah salah satu kelemahan dari metode FIFO. Ini ya teman-teman ya, FIFO dan LIFO. Kalau kita berbicara mengenai peninjauan inventarisnya, metode FIFO dan LIFO ini ya, kalau di metode FIFO itu diperkenankan untuk menilai inventaris jika berdasarkan kerangka, kalau kita mengacu pada kerangka pelaporan keuangan internasional, itu bisa, inventaris bisa kita masukkan. Tapi kalau metode LIFO, penilaian inventaris itu tidak boleh secara ya, kalau FIFO boleh, kalau LIFO nggak boleh ya. Terkait dari perbedaan antara FIFO dan LIFO, cara menghitung persediaannya bagaimana, terus hubungannya apa, menekan biaya, menekan pajak dengan akuntansi biaya bagaimana, tadi sudah dijelaskan ya di awal ya. Baik teman-teman, ini untuk pertemuan terakhir saya hanya membahas FIFO dan LIFO saja. Nanti kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti apabila ada pertanyaan terkait pencatatan, kelemahan, atau masih kurang paham mengenai ini, bisa konsultasi melalui WhatsApp group atau chat yang ada di Siakat ataupun yang ada di kolom chat yang ada di live YouTube. Begitu ya teman-teman. Saya akhiri, saya pamit, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.